Bismillahirrahmanirrahim. Apapun kondisi kita, selama kita berangkat bahwasanya kita sekarang mulai sadar bahwasanya kita harus memberikan perhatian pada hati kita, mari kita cek, mari kita lihat apa yang harus kita perhatikan supaya mengatur settingan kembali hati kita, supaya hati kita harusnya mendapatkan surga di dunia ini sebelum kita mendapatkan surga besar. Saya kalau boleh mengatakan, di dunia ini ada surga, sebagaimana di akhirat itu ada surga. Surga es kecil dan surga es besar. Surga es kecil itu ada di dunia. Ada nggak di dunia itu surga, Ustaz? Ada, di dunia itu ada surga. Cuma berbeda dengan surga di akhirat dengan huruf kapital S besar. Surga di dunia itu adalah, surga di dunia itu dikatakan oleh para ulama, oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Inna fid dunya la jannatun man lam yadkhuluha lam yadkhuluha fil akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Siapapun yang tidak pernah merasakan, mencicipi surga pada kehidupan di dunia, maka dia tidak akan pernah merasakan surga di akhirat. Yaitu adalah surga, sebuah tempat yang paling indah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Pertanyaan kita, surga di dunia itu apa? Yang menjadi salah satu indikator, ya, yang menjadi salah satu indikator untuk mendapatkan surga di akhirat, yaitu adalah surga di dunia atau surga kecil itu, yaitu adalah surga pada hati kita. Yaitu adalah ketika hati kita selalu dalam kondisi, ketika hati kita bisa merasakan ketenangan, hati kita bisa merasakan keridhaan, bisa merasakan kelapangan, kenikmatan dalam ibadah, keridhaan di dalam setiap takdir, baik takdir yang manis ataupun takdir yang buruk. Itulah yang dinamakan surga di dunia. Orang yang sudah mencicipi surga di dunia, maka mereka akan merasakan surga di akhirat. Karena surga besar di akhirat tidak akan pernah didapatkan manusia sampai manusia itu sebelum mati merasakan surga kecil pada kehidupan di dunia. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya, oh berarti kita harus betul-betul men-treat hati kita. Kita harus betul-betul mengkondisikan hati kita. Supaya betul-betul hati kita pada kondisi yang maksimal. Supaya mendapatkan kesehatan, supaya bisa menghantarkan kita kepada sebuah panorama surga pada kehidupan kita sebagai pelakunya. Karena sesungguhnya yang hilang hari ini bukan masalah finansial. Yang hilang itu bukan materialisme dengan gedung-gedung pencakar langit. Tapi yang hilang itu surga-surga kecil pada hati manusia itu yang hilang. Mungkin seluruh gadget itu sekarang mengalami perkembangan yang mutakhir. Mungkin kita akan jumpai seluruh teknologi semakin membuat kita terbelalak ketika kita kaget dengan seluruh kemajuannya yang begitu cepat. Gitu. Tapi ada yang hilang, yaitu adalah surga-surga kecil pada hati manusia itu pada hilang. Yang ada adalah membangun dunia dengan satu asumsi bahwasanya itulah surga yang mereka tuju, padahal itu bukan surga. Berapa banyak orang yang mereka di tempat hiburan tetapi hatinya merasa merana. Berapa banyak orang yang mereka di tempat keramaian tetapi hatinya merasa kesendirian. Karena sekali lagi, kalau kita pengen surga, kalau kita pengen paradise pada kehidupan di dunia, healing kita itu sebenarnya bukan tempat. Karena tempat itu hanya menawarkan sensasi sesaat sebagaimana orang tidur. Mungkin kita lupa masalah kita kalau kita sedang healing di tempat yang indah. Tapi setelah tempat itu kita datangi, maka pasti problematika akan hadir kembali. Kalau kita tidak menyelesaikan pada hati kita, yaitu adalah karena sesungguhnya healing terbaik itu adalah kembali kepada hati kita dan melihat bagaimana kondisi hati kita. Nah, itulah yang semakin menjadikan kita paham. Itulah yang menjadikan kita semakin mengerti. Perhatikanlah hati kita karena sesungguhnya inilah sesuatu yang paling berharga dan paling mahal pada kehidupan ketika Allah menciptakan manusia. Hatimu, hatiku, hatimu, hatimu. Setelah kita memahami tentang masalah ini, tentunya apapun kondisinya, sekarang mari kita bahas apa nutrisi yang harus kita lakukan, apa nutrisi yang harus kita perhatikan
Tentunya ketika kita memperhatikan nutrisi ini, kita belajar nih ilmunya. Yang paling penting adalah bagaimana kita harus memaksakan diri untuk mengkondisikan hati kita supaya hati kita mendapatkan nutrisi. Kalaupun ada yang sakit, maka setidaknya sakitnya berkurang ketika kita memberikan nutrisi. Sebelum kita membahas nutrisi-nutrisi yang sejatinya sangat dibutuhkan hati kita, supaya hati kita bisa melahirkan sebuah mindset yang positif, hidup yang lapang, hidup yang tidak sesak gitu ya. Maka kita harus paham memberikan nutrisi hati itu bukan bersifat anjuran, tapi ini merupakan kewajiban. Saya sebagai yang menyampaikan, tidak mau saya itu nanti menganggap, oh nutrisi hati itu pilihan. Ya kalau saya mau ya sudah, kalau tidak mau tidak apa-apa. Tidak bisa gitu. Kalau kita bicara tentang nutrisi hati yang menjadi pembahasan pokok kita pada kesempatan sore kali ini, nutrisi hati itu bukan sifatnya pilihan, tapi nutrisi hati itu kewajiban. Nutrisi hati itu kewajiban. Yang tentunya harus dipaksa. Jadi nanti saya tidak mau ada orang beralasan, Ustaz saya tahu nutrisi hati harus begini, tapi saya belum ada kekuatan untuk melakukan itu. Ya memang harus dipaksa. Jadi kalau kita nanti membahas nutrisi hati satu persatu untuk hati kita, ketika kita sudah berkenalan dengan hati kita, mengetahui bagaimana kondisi hati kita yang sebenarnya, maka ketika kita nanti membahas tentang nutrisi hati, maka setiap nutrisi hati yang akan menjadi perhatian kita dan konsentrasi kita yang kita pelajari ini berarti wajib dipaksakan untuk disuapkan. Karena apa? Karena sesungguhnya mengobati itu harus dipaksa bagi sebagian besar orang ketika berpenyakit. Bukankah minum obat harus dipaksa? Karena sebenarnya kalau kita ingin menikmati, minum obat itu kan nggak mau. Karena apa? Pahit, tidak ada rasanya. Tidak sebagaimana minuman es teh manis, tidak sebagaimana sushi yang kita sukai gitu. Obat itu nggak kita suka, tapi bagaimanapun kita harus minum, walaupun tidak ada rasa dan tidak ada gurihnya, tidak ada rasa manisnya yang membuat kita suka dengan obat itu nggak ada, ya tetap harus kita minum. Maka sama ini, nanti kalau kita membahas nutrisi hati, lalu kita tidak boleh beralasan, oh saya belum tergerak untuk melakukan hal-hal yang menjadi nutrisi hati. Lu itu tidak nunggu gerakan hati antum lagi sakit kok. Nunggu hati kita, nunggu gerakan hati saya. Hati saya lagi bermasalah kok. Nunggu gerakan hati baru kita bisa melakukan nutrisi hati untuk kita suapkan dan kita asupkan untuk diri kita. Ya tidak bisa nunggu. Ya harus dipaksa. Loh Ustaz, memaksakan nutrisi hati itu nanti malah tidak ikhlas. Loh, ya ikhlas kalau kita melakukan nutrisi. Kalau kita memaksa diri kita untuk melakukan suapan nutrisi hati pada diri kita paksa dan kita niatnya adalah ingin supaya cepat sembuh hati kita, itu ikhlas. Bukan berarti yang dinamakan ikhlas itu harus dengan kerelaan hati, kita melakukan dengan senang dan sukacita. Belum tentu. Sholat malam itu kalau kita nggak paksa, mah kita nggak akan sholat malam. Bukan berarti memaksa sholat malam itu tidak ikhlas. Selama kita memaksanya karena Allah, ya itu ikhlas. Sama ini nanti. Ya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena sempat ada komentar begini ketika ada satu kajian. Kita membahas nutrisi hati, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ketika sudah membahas tentang nutrisi hati, ada orang yang komen. Saya belum tergerak Ustadz. Saya tahu hati saya lagi bermasalah. Tapi saya belum tergerak untuk mengambil satu persatu nutrisi yang ada untuk saya suapkan kepada hati saya. Nah ini. Maka ketika mendengar itu, akhirnya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita paham. Nutrisi hati itu harus disuapkan dan dipaksa. Entah bagi saya yang menyampaikan ini pun harus maksa gitu. Karena tidak mungkin kita nunggu gerakan hati kita secara sukarela dan sukacita. Nanti deh nunggu saya dzikir, nanti nunggu saya berdoa, nanti nunggu saya membaca Al-Quran gitu. Kalau sudah ada panggilan hati, tidak bisa panggilan hati. Kita sedang mengobati hati, kok nunggu panggilan hati? Itu kan tidak bisa. Maka harus dipaksa. Dan sifatnya nutrisi hati yang nanti kita pelajari itu sifatnya wajib.
Wajib. Kalau kita pengen sembuh dan kita sudah menyadari betapa penting dan betapa mahalnya hati kita, berarti ini hukumnya wajib. Bukan bersifat anjuran, bukan bersifat himbauan, dan tidak bersifat pilihan. Ya kalau mau silahkan kerjakan, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Lu nggak pilihan, ini kewajiban. Sebagaimana wajibnya kita sholat, sebagaimana wajibnya kita bayar zakat, sebagaimana wajibnya kita untuk haji kalau sudah mampu. Jadi kewajiban itu bukan hanya pada amalan zahir yang tadi saya sebutkan, tapi kewajiban pada amalan hati. Salah satunya memberikan nutrisi pada hati kita. Nah, saya harap antum semuanya paham ya di sini, dan saya juga. شكرا هديت قلبي شكرا